kita hadapi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tema kita hari ini adalah hasilkanlah buah pertobatan. Hasilkanlah buah pertobatan. Artinya kita tidak hanya sekedar berkata bahwa kita bertobat, tetapi ada bukti dalam hidup kita bahwa kita memang orang yang sudah bertobat, orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Di dalam Matius pasal 3, ya, bisa dibantu LCD-nya. Matius pasal 3 ayat 8, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Latar belakangnya adalah ada orang Farisi, orang Saduki datang kepada Yohanes Pembaptis. Mereka pikir kalau mereka sudah dibaptis, mereka akan selamat. Tetapi Yohanes Pembaptis mengecam mereka. Ternyata mereka tidak menghasilkan pertobatan itu. Berbeda dengan orang-orang yang lain yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Ayat ini latar belakangnya adalah sesuatu yang menekankan kepada setiap orang untuk sungguh-sungguh bertobat. Tidak hanya sekedar mengaku saya sudah bertobat, tidak hanya sekedar untuk dibaptis. Latar belakangnya adalah Yohanes Pembaptis melayani. Di ayat pertama berbunyi demikian. Bisa LCD-nya? Ya, bisa. Ya, di ayat pertama, pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Bertobatlah. Jadi digambarkan orang-orang yang sedang berjalan sebelum dia bertobat, dia berjalan menuju kematian yang abadi, menuju neraka. Berarti dibutuhkan pertobatan supaya tidak masuk neraka. Jadi kalau tadinya berjalan, upah dosa adalah maut, semua manusia sudah jatuh ke dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, jadi sedang berjalan menuju maut. Nah, Yohanes Pembaptis datang berseru, bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Nah, bertobat itu berhenti dari jalan yang menuju maut dan kemudian berbalik dan datang kepada Yesus. Datang kepada Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, menuju kehidupan yang abadi. Jadi seruan bertobat itu masih relevan sampai sekarang. Perlu kita serukan supaya orang-orang bertobat. Ya harus diberitakan, harus diinformasikan. Hei Bapak Ibu Saudara, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Mengapa harus diberitakan? Karena fakta menunjukkan manusia sekarang masih banyak yang hidup di dalam dosa. Masih dikuasai kuasa dosa, dikuasai oleh kegelapan. Lihat saja perbuatannya. Berita yang kita dengar akhir-akhir ini luar biasa ya. Luar biasa, ada orang yang dibunuh, orang yang anak kecil ada yang dibuang oleh orang tuanya begitu saja. Mengerikan sekali kejahatan. Ada pencurian. Ya, ini ada jemaat juga baru pindah kos. Hati-hati, saya ingatkan yang kos supaya menyimpan barang-barang yang rapi. Karena baru kemarin jemaat di kosnya bukan dibongkar semuanya rapi, masuk orangnya tetapi barang-barang diambil, perhiasan diambil di kos itu. Padahal tidak ada kerusakan, pintunya enggak. Jadi hati-hati, kejahatan merajalela. Kita siapa menginginkan barang kita hilang? Apa yang kita miliki diambil orang, kita tidak menginginkan itu. Tetapi keadaan dunia jahat. Nah, kemudian ternyata ada berita, ada juga yang parkir kendaraan, sepeda motor hilang, dicuri oleh orang dan belum ketemu juga. Kejahatan. Dan dibutuhkan pertobatan. Pertobatan tidak hanya sebatas kata-kata, melainkan harus dibuktikan dengan tindakan. Enggak cukup, oh saya sudah bertobat, saya kan orang Kristen, saya sudah bertobat. Nanti dulu, apa betul kita sudah bertobat? Bapak Ibu sudah bertobat belum?
Coba lihat kiri kanan dengan senyum dan katakan sudah bertobat belum? Kalau ragu-ragu ya, ini kayaknya ini teman ini belum bertobat lah. Masa iya gitu. Halo, sudah bertobat ya, amin. Nanti kita akan lihat. Oh ya, saya sudah bertobat. Opung, kakek, nenek, baik, orang Kristen. Enggak jaminan. Oh, KTP saya Kristen. Maka disebut Kristen KTP. KTP-nya yang Kristen. Orangnya enggak. Ada loh ya. Enggak, di sini enggak ada. Di sini semua Kristen beneran. KTP-nya juga memang Kristen, tapi bukan Kristen KTP ya. Amin. Coba katakan kiri kanan, bukan Kristen KTP. Ya, memang di KTP ditulis Kristen kan? Ya, jadi Kristen KTP itu apa? KTP-nya yang Kristen, orangnya enggak Kristen. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidak hanya keturunan saya dari keturunan orang Kristen enggak cukup. Harus ada pembuktian. Bertobat berarti terjadi perubahan dalam hidup kita. Hidup yang lama ditinggalkan. Maka Rasul Paulus berkata, hidupku bukan aku lagi melainkan Kristus yang ada di dalamku. Ya, yang lama telah berlalu, yang baru sudah tiba. Jadi dikenakan kehidupan yang baru, itulah pertobatan, ada pembaharuan hidup, ada perubahan. Nah, menjadi pertanyaan dalam hidup kita, dapatkah kita membuktikan pertobatan kita? Ya, harus dibuktikan. Kalau hanya bicara saja, apa artinya? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pertobatan yang sesungguhnya yang berkenan kepada Allah dapat kita buktikan dengan tindakan yang sesuai dengan kebenaran firman itu. Seperti pujian tadi, firman-Mu digenapi dalam hidupku. Jadi firman itu hidup di dalam kita. Satu contoh, tadinya kita orang yang jauh dari Tuhan. Tadinya hidup kita kacau secara dunia. Ya, hidup dalam kegelapan. Tetapi karena firman Tuhan ada di dalam kita, kita diubahkan oleh Tuhan. Akhirnya hidup kita sesuai dengan firman itu. Ada kasih, ada pengampunan, perbuatan baik. Itu terjadi karena firman ada di dalam kita. Jadi pertobatan harus kita buktikan. Bukti pertama dari kebenaran firman Tuhan hari ini yang kita lihat adalah pertobatan dibuktikan dengan pengakuan akan dosa dan permohonan untuk pengampunan akan segala dosa dan kesalahan kita. Di ayat 5 dan 6 berkata begini. Maka datanglah kepadanya, kepada Yohanes Pembaptis, waktu Yohanes Pembaptis berseru bertobatlah. Kemudian orang datang kepadanya. Ya, maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Nah, menarik di ayat 6. Lalu sambil mengaku dosanya. Sambil mengaku dosanya mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Jadi baptisan tidak hanya sekedar udah baptis saja. Apakah percik atau salah, pokoknya baptis. Kalau tidak diikuti dengan pengakuan dosa, nggak ada gunanya. Tidak ada kesadaran bahwa dia orang berdosa, bahwa dia perlu Yesus, butuh Tuhan. Kalau tidak ada pengakuan ini, maka sesungguhnya orang itu belum bertobat. Dia tidak bisa buktikan. Bukti pertama dalam hidup kita adalah kita menyadari bahwa kita orang berdosa. Di ayat 6 orang-orang datang meresponi firman Allah, meresponi apa yang dikatakan Yohanes Pembaptis. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Bertobatlah, dan mereka responi dengan baik. Bertobat artinya ubah hidupmu. Jangan lagi kamu hidup di dalam kegelapan itu. Akui dosamu, datanglah kepada Tuhan, dan mereka meresponinya. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Adakah kita menyadari hidup ini bahwa kita ini penuh dengan dosa? Kalau kita menyadari bahwa kita orang berdosa, kita butuh Tuhan, butuh Yesus yang menolong kita, yang mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Ya, ketika kita percaya Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, pada saat itu dosa warisan, dosa leluhur, dosa dari Adam
Itu diselesaikan oleh Yesus. Ya, jadi kita tidak lagi mewarisi dosa itu yang akan membawa kita kepada maut. Tidak. Tetapi ketika kita sudah percaya kepada Yesus, firman Tuhan katakan yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tidak lagi masuk neraka, tetapi masuk kepada tempat yang penuh dengan kebahagiaan, masuk surga. Jadi ada pertobatan. Nah, orang yang bertobat, orang yang mengaku dosa. Ya, saya berdosa. Saya sadar saya orang berdosa. Dan dengan kekuatanku secara manusia, aku tidak bisa menyelesaikan dosa itu. Maka firman Tuhan katakan apa? Ya, dosa kita ini diselesaikan oleh Tuhan. Dihapus oleh Tuhan, oleh Yesus. Dikatakan bukan dengan barang emas, perak, permata, bukan. Tetapi dengan darah yang mahal, darah Yesus, darah yang kudus. Dan hanya darah yang kudus itulah yang bisa membasuh segala dosa dan kesalahan kita. Tetapi dosanya siapa? Dosanya yang datang kepada Tuhan, yang mengakui ya saya orang berdosa. Ampunilah saya Tuhan. Kemudian setelah kita bertobat, ternyata kita belum lepas juga dari kelemahan kedagingan kita. Kadang-kadang pikiran kita juga masih kacau. Kata-kata kita masih jahat, kotor, melukai hati orang. Perbuatan kita masih kadang-kadang muncul. Kadang-kadang ya, tidak selalu. Tapi kadang-kadang emosi kita tidak terkendali. Masih bisa dibawa oleh teman-teman untuk melakukan hal yang tidak baik. Nah, untuk itu apa solusinya? Firman Tuhan katakan apa? Apabila kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita, Ia setia dan adil. Dia akan menyucikan, menguduskan kita dari segala dosa dan kesalahan kita. Jadi Roh Kudus ingatkan, pernahkah Bapak Ibu merasa begini? Satu waktu Bapak Ibu melakukan tindakan yang tidak baik. Katakanlah memarahi seseorang tapi kata-kata kita begitu kasar, begitu menyakiti dia. Waktu kita marah, kita nggak sadar kalau itu dosa. Tapi setelah kita berhenti sejenak, kemudian kita sadar, aduh kenapa kata-kata saya melukai dia. Nah, di situ sebenarnya Roh Kudus menginsapkan kita, menyadarkan kita bahwa kita berdosa. Nah, persoalan kita respon atau tidak. Kalau kita respon, ya benar, saya sudah melukai hatinya. Kalau begitu aku akan minta maaf kepadanya. Aku akan mengasihi dia. Aku akan berdamai dengan dia. Itu bukti pertobatan. Kita sadar. Tapi orang yang tidak menyadari dia berdosa, dia merasa diri benar. Dia tidak mau minta maaf. Dia tidak mau merendahkan diri. Dia merasa benar. Orang yang merasa benar, sesungguhnya orang itu salah. Karena dia merasa benar. Dan orang yang merasa benar, secara praktek dia mau berkata dia tidak perlu Tuhan. Dia tidak perlu Yesus. Perhatikan, Tuhan Yesus pernah menegur mereka yang merasa diri sehat. Hanya orang sakit yang memerlukan dokter. Dalam Matius pasal 9. Ya, Matius pasal 9 ayat 12. Firman Tuhan berbunyi demikian. Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib. Tabib itu dokter ya. Tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Jadi Yesus datang untuk orang yang berdosa. Untuk menyelamatkan orang berdosa. Nah, persoalannya orang yang berdosa ini mau nggak datang kepada Tuhan? Mau nggak percaya kepada Yesus? Mau nggak menyadari dirinya orang berdosa? Upah dosa adalah maut. Ada banyak orang yang tidak menyadari dia orang berdosa. Dan dia tidak perlu datang kepada Tuhan. Artinya dia tidak bertobat. Tetapi orang yang menyadari bahwa dia berdosa. Seperti ketika Yohanes Pembaptis menyerukan bertobatlah karena kerajaan surga sudah dekat. Mereka responi. Sebab kalau tidak bertobat masuk neraka. Mereka responi. Dan yang menarik adalah sambil mengaku dosa. Jadi ini adalah penyerahan diri total. Tidak hanya sekedar. Bukti pertama bahwa kita sudah bertobat adalah kita mengaku segala dosa dan kesalahan kita. Kita orang yang sakit itu
Dan kita yang membutuhkan dokter, butuh tabib. Kitalah orang yang berdosa itu, kita butuh Yesus. Dan untuk itulah Yesus datang. Firman Tuhan berkata, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang yang berdosa. Orang Farisi, ahli Taurat, orang Saduki merasa diri benar dan mereka tidak datang kepada Yesus. Apakah mereka akan diselamatkan? Tentu tidak. Tetapi orang-orang lain yang merasa diri memang berdosa, yang sadar mereka bersalah, yang sadar bahwa mereka hidupnya adalah yang dikuasai dosa. Dengan kata lain mereka sadar bahwa mereka sakit. Mereka butuh tabib, mereka butuh dokter. Dengan kata lain mereka butuh Yesus. Itulah kita, itulah saudara dan saya. Menyadari bahwa kita orang berdosa dan datang kepada Tuhan mohon pengampunan akan segala dosa dan kesalahan kita. Amin. Bapak Ibu sadar bahwa Bapak Ibu ada orang berdosa? Kita membutuhkan Yesus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bukti yang kedua, pertobatan dibuktikan dengan perbuatan yang baik sesuai dengan firman Allah. Terjadi perubahan dalam hidup kita. Terjadi perubahan dalam hidup kita. Dengan kata lain ada buah pertobatan. Orang Farisi dan Saduki datang kepada Yohanes untuk dibaptis. Perhatikan yang tadi, sambil mengaku dosa orang-orang yang lain dan diterima oleh Yohanes, dilayani oleh Yohanes Pembaptis. Tetapi bagaimana dengan orang Farisi dan orang Saduki? Datang kepada Yohanes untuk dibaptis, tetapi mereka tidak mengikuti dengan tindakan pertobatan. Nah, kelompok ini merupakan kelompok yang merasa diri benar. Dan Yohanes Pembaptis mengecam mereka. Perhatikan ayat yang ke-7. Tetapi waktu ia, yaitu Yohanes Pembaptis, melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis. Mestinya kan senang, itu orang Farisi datang mau dibaptis. Berarti dia sudah bertobat. Nah ternyata enggak, baptisan tidak menyelamatkan. Oh orang itu datang ke gereja, berarti sudah bertobat. Belum tentu. Ada amin? Amin? Kok diam semua ya? Coba lihat kiri kanan. Ternyata belum tentu, katakan. Belum tentu bertobat yang datang ke gereja itu. Pak Pendeta kenapa ngomong begitu? Nih saya bisa tersinggung dan minggu depan saya nggak datang ke gereja. Nah tambah terbukti lagi kan? Ada loh orang ke gereja dengar firman dia tersinggung dan tidak akan datang ke gereja lagi. Wah tambah parah. Coba Bapak Ibu lihat kiri kanan dan katakan itu sih parah gitu. Kan nggak ada di sini kan? Ada yang mulai merencana minggu depan nggak datang lagi. Mereka datang mau dibaptis, mestinya kan bahagia. Saya sebagai gembala, kemudian ada pemuda-pemudi datang, Pak Pendeta saya mau katekisasi. Waduh puji Tuhan mereka udah bertobat. Mau katekisasi, mau siding, mau dibaptis. Oh haleluya. Kan saya kan gak ngerti, sungguh-sungguh gak dia. Ya saya terima saja, tapi kalau saudara kebetulan ketemu dengan Pak Yohanes Pembaptis waktu itu. Dia bilang begini, ini berat ini loh kawan. Hai kamu keturunan ular beludak. Siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Engkau pikir kalau engkau dibaptis kau selamat atau enggak? Kau akan masuk dalam jurang maut itu. Kenapa? Karena kau tidak bertobat. Kau tidak sungguh-sungguh. Hai kamu keturunan ular beludak. Ini keras. Ini kecaman yang luar biasa. Kau ular beludak kau. Ya penipu. Pembohong, sadis, ya pokoknya apalah sebutan tentang ular beludak. Bukan hanya ular tapi ada kata beludaknya lagi, ular beludak. Ini mengerikan, sebenarnya hidupmu ini mengerikan sekali. Enggak sesuai dengan firman, tapi kau pura-pura. Ya ini bahasa saya membahasakan Yohanes Pembaptis, bukan saya membahasakan kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu yang datang ini pura-pura, enggak lah. Coba lihat kiri kanan ada pura-pura enggak? Coba lihat dan senyum dong. Serius katakan. Enggak ada yang serius, pura-pura berarti. Kau ular beludak. Bu Pendeta waktu membimbing katekisasi dan diingatkan, jangan sampai waktu belajar rajin setelah di CD hilang dari peredaran. Nah ini dipertanyakan ini pertobatannya ini. Nanti kita lihat dipertanyakan. Kita harus buktikan.
Hai kamu ular beludak, keturunan ular beludak. Yohanes Pembaptis tahu, loh kalian kan tidak membuktikan pertobatan kalian. Untuk apa dibaptis? Mau berkali-kali pun diselam, dipercik, mau berapa banyak, mau berapa liter air juga enggak selamat. Kalau tidak diikuti pertobatan. Maka di ayat 8 itu firman Tuhan berkata tadi apa? Buktikan pertobatanmu, tunjukkan buah pertobatan itu. Dan di ayat 9 berkata begini, dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Mereka bangga sebagai keturunan Abraham, keturunan Israel, umat pilihan Allah, bangga. Tapi mereka enggak melihat bagaimana kehidupan mereka, khusus orang Saduki dan orang Farisi. Merasa diri orang benar ini, pintar kebenaran. Dia membaca kitab suci, rajin mereka. Tetapi melaksanakan enggak. Mereka pikir mereka akan selamat. Ini satu kecaman. Yohanes Pembaptis berkata, Abraham adalah bapa kami, ketika mereka sebut begitu. Ya. Tetapi Yohanes Pembaptis berkata, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Jadi jangan bangga jadi keturunan Abraham, jangan bangga jadi keturunan Israel. Kalau kita tarik kepada kita, jangan bangga jadi orang Kristen. Kalau nenek moyang kita udah Kristen, berarti kita bangga jadi orang Kristen. Kemudian kita berkata, saya anak orang Kristen, padahal gak ada pertobatan. Tuhan bilang apa? Ya, kalau kita lihat paralel ayat ini, ya kita samakan bisa seperti ini. Orang sana bisa dipakai ya oleh orang lain untuk menjadi orang Kristen. Maka jangan kaget. Orang-orang yang tadinya tidak mengenal Allah, ya orang-orang tidak mengenal Tuhan, tiba-tiba terjadi pertobatan. Yang dari keturunan Kristen mana tidak bisa buat apa-apa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, buktikan pertobatan kita. Ayat yang 10 berbunyi demikian. Ini penting sekali. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Kita bilang kita udah bertobat, tapi kita tidak buktikan pertobatan kita. Sama seperti pohon tumbuh tetapi tidak menghasilkan buah. Untuk apa pohon ini? Ini hanya mengecewakan. Kemudian dikatakan kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Ini yang disebut siapa? Orang-orang yang merasa diri benar, orang-orang yang berkata sudah bertobat, tapi tidak ada pembuktian dalam hidup mereka bahwa mereka sudah bertobat. Artinya begini, saya bilang saya bertobat, bahkan saya pendeta, tapi tiap hari kelakuan saya kacau balau. Sebenarnya saya bukan orang bertobat. Dan pada akhirnya saya akan binasa. Ya, karena perbuatan saya tidak menunjukkan pertobatan itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di ayat 12 dikatakan begini. Alat penampi sudah di tangannya, di tangan Yesus. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Siapa debu jerami ini? Orang-orang yang tidak bertobat. Orang-orang yang tidak menyadari bahwa dirinya orang berdosa. Orang-orang yang tidak datang kepada Tuhan. Orang-orang yang hidupnya jahat. Orang-orang yang hidup dalam kegelapan. Orang ini akan dimasukkan ke api neraka. Dikatakan debu jerami itu akan dibakar dalam api yang tidak terpadamkan. Tetapi siapa yang dikumpulkan dalam lumbung? Gandum itu siapa? Orang percaya yang membuktikan dirinya sebagai orang percaya. Maka dikatakan firman Tuhan apa? Iman tanpa perbuatan adalah mati. Artinya kita berkata, aku orang beriman, aku percaya Yesus, aku percaya Allah Tritunggal. Tapi dalam hidup hari lepas hari, aduh luar biasa kacaunya, luar biasa jahatnya, luar biasa
ya kehidupan penuh dengan kejahatan, maka orang ini sesungguhnya orang yang belum bertobat. Tapi Pak Pendeta dia rajin ke gereja. Rajin ke gereja tidak jaminan kalau hidup tidak ada perubahan. Tetapi rajin ke gereja salah satu bukti bahwa kita bertobat. Itu salah satu. Tidak hanya ke gereja, tapi di luar gereja pun kita buktikan jati diri kita sebagai orang yang percaya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita tunjukkan buah pertobatan itu. Saudara sudah bertobat, amin. Amin. Aminnya kecil sekali. Sudah bertobat, amin. Nanti terngiang-ngiang lo di jalan, oh tadi saya bilang saya sudah bertobat. Tapi jangan ada teman yang sebelah dengar, terus saya udah bertobat. Udah bertobat. Bertobat dari apa? Ya, kedagingan kita ini lemah Bapak Ibu, tidak otomatis bersih kita, enggak. Tidak. Yang tadinya pemarah, lama-lama mulai ya terkikis, akhirnya tidak pemarah lagi. Jadi kalau ada cari gara-gara di status Facebook nggak usah diladeni. Amin. Halo, amin. Jangan tambah dikompori kan. Siapa dia bro? Sikat, ketemu di perempatan, selesaikan sudah. Nah, bukan begitu orang bertobat. Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Wih, saya baca status itu ternyata Jemaat Sinam. Wih, keren. Coba lihat kiri kanan, katakan keren. Tapi coba kalau saudara membaca, ya ada status begitu, ya hina keluarga kita. Terus dibalas semuanya, sikat, hancur, selesaikan. Kita bawa rombongan. Dan ternyata Jemaat Sinam yang bilang status itu. Kira-kira saudara bilang apa? Keren? Oh ya enggak lah. Jangan sampai pendetanya siapa? Diajarin enggak itu? Aduh, kenal lagi. Tapi Jemaat Sinam enggak ada kayak gitu. Ya, enggak ada kan? Enggak ada yang ngaku. Terjadi perubahan. Setiap kita yang sudah bertobat, kita harus perlihatkan buah dari pertobatan itu. Kita mulai setia kepada Tuhan. Mengiring Yesus. Ya. Apapun tantangan kita hadapi. Seperti saudara-saudara kita yang memperjuangkan imannya. Harus mati. Ditindas. Ada daerah-daerah tertentu. Negara-negara tertentu. Ketahuan sebagai orang Kristen. Besok dicari. Besok bisa hilang. Salah satu kesaksian saya baca di satu negara. Ini negara yang paling tertinggi penganiayaan orang Kristennya. Anak sekolah, kurang lebih SMP, dia nilainya bagus. Ditanya oleh gurunya, kamu kok bisa nilai bagus? Dia bilang, saya berdoa Tuhan Yesus menolong saya. Besok anak itu hilang. Selesai. Jangan disebut nama Yesus di negara itu. Wow, luar biasa. Ya, setia mengiring Yesus. Sampai garis akhir. Dan itu harus ada pada kita. Amin. Amin. Jangan baru digoda sedikit, sudah tinggalkan Tuhan. Jangan. Baru ada tantangan sedikit, sudah tinggalkan Tuhan Yesus. Jangan. Tapi tetap mengikut Tuhan. Setia melayani. Ambil bagian dalam pelayanan. Pengurus tadi pagi sudah ditabiskan. Mereka berkomitmen. Melayani. Melayani. Mempersembahkan yang terbaik. Tetapi bukan hanya pengurus majelis. Tetapi semua kita yang dipanggil Tuhan. Yohanes 15 ayat 16 berkata apa? Yesus memilih kita. Dan menetapkan kita supaya kita pergi dan menghasilkan buah. Dan buah itu tetap. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita harus setia berbuat baik. Walaupun ketika kita berbuat baik malah respon orang lain tidak baik kepada kita. Jangan kita berubah perbuatan baik kita ketika respon orang lain tidak baik. Tetap setia berbuat baik. Buah pertobatan. Tetap setia mengasihi. Kadang-kadang kita mengasihi orang tapi orang itu membalas dengan hal yang jahat. Tetap kita mengasihi. Bahkan berdoa. Oh, dia musuh saya. Firman Tuhan beberapa minggu yang lalu kita renungkan. Berdoa juga untuk musuh kita. Memberkati mereka. Wah, luar biasa. Buah pertobatan. Setia membaca dan merenungkan firman Tuhan. Itu kita lakukan. Bapak Ibu setia membaca firman Tuhan. Amin. Amin. Harus setia. Paling tidak bisa setiap pagi ya mengikuti renungan dari
renungan harian kita, YouTube. Tiap doa pagi kita bagikan itu. Ikuti saja, itu firman Tuhan, pembacaan firman Tuhan. Maka kita menghasilkan buah-buah pertobatan. Waktu sekarang adalah waktu yang akan kita gunakan. Waktu seorang tuan pergi, ini dalam firman Tuhan satu perumpamaan. Dia memanggil hamba-hambanya. Satu diberikan 5 talenta, satu diberikan 2 talenta, satu diberikan 1 talenta. Tuan itu pergi tanpa pemberitahuan kapan pulang. Tetapi ketika dia pulang, tiba-tiba. Dan yang 5 talenta berkata, Tuan, ini yang kau percayakan kepadaku 5 talenta. Sekarang saya kembalikan menjadi 10 talenta. Tuhan itu berkata, baik sekali engkau hambaku yang setia. Mari masuk dan makan bersama. Mari nikmati kebahagiaan. Sabaslah, puaslah. Nanti kita akan nyanyikan lagunya itu. Sabaslah karena melayani. Ya, talenta dan karunia yang Tuhan berikan dikelola dengan baik. Dan dia dipuji oleh Tuhan itu. Kemudian yang 2 talenta datang. Tuhan, 2 talenta Tuhan berikan sekarang jadi 4. Dia berikan. Tuhan itu berkata, baik sekali engkau hambaku yang setia. Mari masuk bersama-sama menikmati perjamuan. Tetapi yang 1 talenta datang, Tuhan engkau berikan kepada aku 1, aku simpan saja, aku tanam. Nah sekarang aku kembalikan. Tuhan itu marah, seharusnya kamu tahu apa yang kuinginkan, bukan mau ditanam. Kalau kau nggak bisa lakukan, berikan kepada yang lain. Jadi tidak percuma Tuhan itu memberikan kepadanya. Karena dia sebenarnya punya kemampuan. Karena ayat itu berkata masing-masing sesuai dengan kemampuannya. Jadi kemampuan yang 1. Kalau dikelola bisa menjadi 2. 2 menjadi 4. Tetapi apa yang dia lakukan? Dia tidak buat apa-apa. Apa artinya kita berkata saya orang percaya, saya orang Kristen. Tapi gak buat apa-apa. Hidup kita tidak ada perubahan. Gak ada kemajuan rohani kita. Kita jauh dari Tuhan. Kita tidak praktekkan hidup yang sesuai dengan firman Allah. Yang 1 talenta, yang datang dan mengembalikan 1 talenta itu. Tuhan itu berkata, tangkap itu hambaku yang jahat itu. Hamba yang tak berguna, campakkan dia. Itu sama dengan jerami tadi. Itu sama dengan pohon yang tidak berbuah. Kapak tersedia. Dan kita bukan seperti itu. Amin. Ini waktunya kita melayani Tuhan. Ini waktunya kita berubah dalam hidup ini. Ini waktunya kita mempraktikkan hidup yang penuh dengan pertobatan yang sungguh-sungguh bertobat. Sesuai dengan firman Allah, terjadi perubahan dalam hidup kita. Dan perubahan itu terus menerus. Progresif. Tidak langsung semuanya total kita bersih. Tidak. Tetapi terjadi perubahan dan saya percayakan hal itu. Kita harus buktikan pertobatan kita. Yang pertama Bapak Ibu, kita mengakui kita lemah, kita berdosa, kita butuh Yesus. Kita katakan Tuhan aku orang berdosa. Ampuni segala dosa dan kesalahan. Aku perlu Yesus. Aku membutuhkan Tuhan dalam hidup ini. Dan yang kedua, kita yang sudah percaya Yesus, tiap-tiap hari kita diperhadapkan dengan berbagai godaan. Dunia menggoda, kedagingan kita. Tetapi kita berkata, Tuhan, aku mau melangkah, aku mau praktekkan bahwa aku sudah bertobat. Godaan-godaan manusia lama itu, aku tanggalkan. Rasul Paulus katakan, lepaskan, tanggalkan. Jangan menempel lagi tabiat lama, tabiat yang penuh dengan dosa. Anda lepaskan, singkirkan. Dan aku mau melangkah, berjalan bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap